katanya kan kamu ada sakit panic attack nih, itu bisa diceritain nggak sih Kak, kenapa awalnya itu? Aduh aku kurang tahu ya kalau awalnya itu agak susah dicari roots-nya sebenarnya. Tapi ya mungkin memang, kita sebenarnya harusnya bisa mendeteksi lebih dini kalau kita itu punya kecemasan berlebih. Aku tuh dulu juga kayak gitu, maksudnya kayak suka tiba-tiba ngerasa, "Ini mata gue kayak ada yang salah deh, kayak gue takut mata gue buta deh, takut ini deh," sampai di endoskopi padahal nggak ada sakit apa-apa. Sebenarnya harusnya orang terdekat ketika itu bisa menyadari bahwa ini orang ada gangguan kecemasan, contohnya seperti itu. Mungkin ya, ini juga masih mungkin. Tapi kan 10 tahun lalu aku udah ngalamin, ya mungkin mami aku juga tidak tahu bahwa itu adalah gejala panic attack, yang mana sepertinya panic attack, mental health itu kita lebih kedengaran tuh kan belakangan ini. Zaman dulu kan kayak nggak ada kayak gitu-gitu ya. Ya harusnya sih bisa dideteksi lebih dini. Jadi kalau kita punya kecemasan yang terlalu berlebihan untuk hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang sebenarnya nggak ada, harusnya orang terdekatnya cepet nanggulangin saat itu sih. Nah Kak, masih ada rasa kecemasan nggak sih sampai saat ini? Jadi kan gimana ya, jadi kayak kita tuh kayak gini ya tenang santai aja, tapi kita nggak tahu nanti amit-amit ya misalnya lagi baca buku aja bisa tiba-tiba kayak, "Ini gua kenapa ya, kok nggak enak ya?" Apa terus tiba-tiba pikiran itu kayak terus-menerus gitu supaya supaya bikin kita makin takut diri kita sendiri gitu ya. Sampai akhirnya, heart rate naik apa segala macam sampai secara fisik juga akhirnya, berasa kadang sampai kesemutan kalau amit-amit ya kalau udah parah banget gitu ya. Heart rate aku pernah sampai 160 per detik, ya per second ya? Sorry, per menit, Iya. sorry. Itu kan nggak lazim banget, nggak ngapa-ngapain sampai berapa kali ke dokter segala macam. Ya kecemasannya terus aja ada nempel di kehidupan aku, cuman mungkin kadang-kadang seminggu aman ya, sebulan mungkin aman, atau tiba-tiba dalam waktu seminggu itu ritmenya berkali-kali gitu, nggak pernah tahu kapan. Pernah nggak sih Kak, maksudnya lagi di lokasi syuting nih, kejadian hal itu? Sampai lagi take pun, lagi adegan sholat, saya ingat banget, yang inget lawan main saya bilang, sekarang udah mendingan ya, waktu dia ngobrol gitu sama saya, ingat gak dulu lagi sholat adegan, stop stop, ini udah nggak enak nih gitu. Bahkan maksudnya gini, kalau orang bilang mungkin karena lagi diem, lagi nggak sibuk, itu lagi kerja, coba bisa bayangin nggak? Dan lagi sholat udah pasti dong begitu action, aku pasti fokus sama kerjaan aku gitu. Kecuali adegan lari ya, adegan sholat kok kejadian gitu aja nggak tahu kenapa. Nah Kak, katanya nih, panic attack kamu udah mulai sembuh karena Kak Habibie Hood. Bener nggak tuh? Faktornya itu kalau mau jujur banyak, teman-teman aku banyak banget menjadi salah satu alasan tuh, bukan alasan sih, membantu untuk menyembuhkan ini semua. Karena sharing gitu ya, karena banyak yang nemenin ketika aku lagi panik telepon, pasti orang tua, nggak hanya Habibie aja, tapi salah satunya ya memang Habibie. Aku kemarin kan syuting sama dia tuh stripping setahun. Jadi udah pasti karena dia yang tahu sakit aku, ya dia memang berperan sangat cukup penting ketika itu. Kalau sekarang hubungannya udah sejauh apa sih ke kita? Ya sama seperti sebelum-sebelumnya memang dekat, gitu aja. Tapi udah ada rencana nggak sih Kak ke depannya ingin yang lebih serius nih? Saya orangnya serius. Nggak ngerti rencana serius apa. Masih ya BG nggak boleh, ntar dimarahin sama Kak Seto lagi. Tapi pertemuan keluarga udah belum nih Kak? Enggak, belum. Tapi saya kena cukup baik sama orang tuanya. Habibie kenal baik sama mama gitu. Jadi keluarga udah saling tahu nih Kak ya? Kita ke keluarga satu sama lain, karena mungkin kayak namanya juga aku syuting sama Habibie udah 9 tahun ya, masa iya sih mamanya nggak kenal, atau mamaku juga kan Habibie kalau main ke rumah juga kan kasih kenal, tapi kalau orang tua sama orang tua ya enggak, belum. Berarti emang uh, bakal ada project lain nggak sih Kak yang bakal bareng gitu? Sebenarnya upcoming itu kita memang harusnya ada season 2 tapi mungkin terpending, tapi doain aja. Karena dia memang salah satu lawan main yang menyenangkan. Kalau Kak Gita sendiri udah ada target belum Kak? Ah gue tahun ini nih kalau ini merit gitu. Kayaknya nanya target umur gue udah gak pantas. Masih gue targetnya 40 sih, enggak ya, nggak mungkin ya.
udah nggak nargetin lah. Ini kan udah lewat jauh ya. Saya kayak dulu sih kayak pengen 25, 26. Sekarang udah 34, tapi berasa 18 jadi lebih santai malah sekarang. Karena mikirnya aku pengennya nikah sekali seumur hidup jadi nggak mau ya meskipun nggak ada yang tahu ya nggak mau salah memilih jadi ya pelan-pelan aja. Udah ada rasa kayak FOMO gitu nggak sih Kak? Kayak yang diantaranya udah pada mungkin teman-teman udah punya anak, terus kayak gue juga pengen nih Gue buru-buru. tuh orang yang paling nggak pernah FOMO untuk apapun. Berarti Tiket Coldplay aja orang war-war gue cuek aja. Karena menurut aku pernikahan itu soalnya bukan ini ya, bukan kayak sekolah ya. Maksudnya kayak jenjang yang harus gitu ya. Sekolah aja orang sekarang banyak yang milih untuk oh gue nggak mau sekolah meskipun itu bukan pilihan menurut aku baik. Tapi kita kan bukan SD, SMP, SMA, kuliah, nikah atau kerja kan nggak gitu. Nikah itu kan berdasarkan needs, berdasarkan ketemunya jodoh dan kan ada juga orang yang akhirnya memilih untuk tidak menikah karena itu sebuah choices dan boleh-boleh aja gitu kalau itu bikin dia lebih happy itu bukan sebuah keharusan kalau mindset aku tapi apakah ingin gitu Kak mungkin ada pelajaran hidup nggak sih sehingga Kakak mikir gue santai aja deh. karena menurut aku pertanyaannya jadi invalid sebab aku tidak pernah berpikir pernikahan adalah sebuah keharusan. Jadi bukan meralat kemudian ada satu momentum sehingga akhirnya pemikirannya berubah nggak tahu kan emang dari awal mikirnya gitu sih karena menikah itu aku cuma simpel sih gini itu kan sebenarnya adalah institusi pernikahan gitu kalimatnya melegalitaskan dua orang untuk punya anak kan gitu kan sebenarnya karena kan nggak harus cinta kan dalam undang-undang bisa aja doang satu nggak cinta satu cinta kemudian married dipaksakan kan bisa gitu sedangkan kalau aku lebih memilih hidup itu harusnya berdasarkan cinta agar bisa feel alive gitu loh tapi kan itu bukanlah unsur untuk menikah sekali lagi kan karena di undang-undang diulang lagi di undang-undang nggak ada kan cuman cowok umurnya sekian minimum cewek sekian nggak ada harus saling mencintai itu nggak ada nah jadi menurut aku berarti itu kan pilihan orang gitu kalau misalnya pada akhirnya dan harusnya punya faktor misalnya oh ternyata gue harus ditekankan untuk punya keturunan nah makanya harus menikah gitu kan ya aku juga pengen punya keturunan tapi sampai detik ini belum ada orang yang aku rasa cocok atau aku pun mungkin belum dianggap pantas untuk orang lain untuk dijadikan istri dan memang belum ada keinginan untuk itu ada sih tapi maksudnya nggak Iya. gua harus kawin gitu nggak gitu Kayak gitu yang kemarin yang kamu surprise itu ulang tahun siapa tuh Kak? Mama atau Habibie? Yang surprise bawa kue tar yang tadi di yang tadi di situ. oh itu mama aku Itu Mama. Berarti memang datang juga nih Kak Habibinya. enggak waktu itu enggak aku sebelum syuting itu bikin surprise Emang acara keluarga berarti ya Kak? Kak terakhir dong nih buat anak-anak di luar sana yang ngebet nikah nih apa nih Mas? jangan ngebet nikah anjir gue kok edit ya bahaya kayaknya enggak sih aku cuman mungkin tapi sebenarnya gini terserah mau married muda mau married mau nggak nikah itu sebenarnya gini loh pernikahan itu pilihan aku pengen sih orang-orang mulai berkembang pemikirannya bahwa pernikahan itu bukan sebuah keharusan kalau bukan sebuah keharusan tidak perlu ada pertanyaan kapan kok belum karena bukan sebuah keharusan tapi kalau kita wajib jadi orang baik ya kita wajib harus jadi orang baik jadi kayaknya harus mulai dibudayakan tidak memikirkan kenapa orang lain yang belum nikah. Nggak ini aku curhat sedih gitu ya. Di Instagram gitu ya sering banget. Kok belum nikah-nikah? Loh emang kalau gua nggak nikah urusannya orang lain apa gitu. Maksudnya kalau kita nanya umur berapa itu ada maknanya supaya kita bisa manggil dia kakak atau tidak perlu atau kita lebih tua gitu. Kalau mungkin nanya agamanya apa masih masuk akal. Misalnya dia mau nanya kiblat sholat atau dia mau mengucapkan Merry Christmas atau apa. Tapi kalau nanya kapan kenapa belum nikah nggak ada apa ya maksudnya tidak ada unsur keuntungan bagi yang penanya kerugian bagi yang penanya pun sebaliknya gitu jadi buat teman-teman gak usah takut kalau memang tidak berpikir untuk menikah gak apa-apa itu semua pilihan gitu yang menikah mudah-mudahan menikahnya langgeng kalau cinta kita nggak tahu